Halo teman-teman, hari ini videonya agak beda ya, cukup spesial karena ini di request oleh teman-teman kita dan sekali request itu ada 12 perusahaan. Sampai-sampai RT Bisnis di kolom pencarian nggak bisa tampung semua ya, karena maksimal mereka cuma ada 10 list. Dan seperti yang teman-teman lihat di video saya udah urutkan dari nomor 1 sampai ke nomor yang 12. Jadi untuk pemenang video kali ini ada BMSR ya, dan di posisi terakhir itu adalah ULTJ. Jadi saya akan langsung bahas dalam satu kali take biar ini editnya nggak terlalu susah juga sih. Jadi simpel-simpel aja. Kita akan mulai dari posisi terakhir dulu ya, yakni ULTJ. Kita akan membuatnya agak lebih simpel. Kita akan buka satu persatu dari sejarah ULTJ terlebih dahulu. Bidang apa yang mereka tekuni dan tahun berapa mereka didirikan, kita bisa lihat di idnfinancials.com ya. Ini andalan saya kalau mau yang lebih simpel. Kita akan lihat dari sejarahnya dulu di sebelah sini ya. Bergerak di industri makanan dan minuman ya, Utra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk dengan kode emiten ULTJ. Makanan dan minuman, pastinya susu ya. Di bagian minuman, perusahaan memproduksi berbagai minuman seperti susu, jus buah, teh, minuman tradisional dan minuman kesehatan, dan diproduksi dengan teknologi UHT atau Ultra High Temperature. Itu biar kualitas daripada makanan minuman itu nggak berkurang terlalu drastis, tapi ya dapat bertahan lebih lama karena temperatur yang tinggi itu akan membunuh bakteri di dalam minuman dan makanan tersebut, sehingga makanan dapat tahan lebih lama. Dan dikemas dalam bahan kemasan aseptik. Di bagian makanan memproduksi susu kental manis, susu bubuk, dan konsentrat jus buah tropis. Memasarkan semua produknya dengan penjualan langsung, penjualan tidak langsung, dan perdagangan modern. Produk-produk mereka seperti Ultra Milk. Lalu di bidang jus buah itu ada Buah Vita ya. Itu merek daripada mereka. Jadi prospeknya bagaimana? Bergerak di bidang konsumer? Bagus dong. Cuman ya di posisi terakhir karena memang perusahaan ini udah cukup mahal ya. Sekarang kita akan cek pemegang sahamnya dulu. Ada Sabana Prawila. Kita coba. Sabana. Ini dia. Kita lihat di berita apakah ada berita yang memberatkan secara hukum. Kalau kita lihat di sini sih aman ya. Bahkan ada merek teh kotak juga yang mereka produksi. Baik, jadi aman. Selanjutnya pemegang saham masyarakat 24% ini juga aman. Lalu kita coba cek di sisi turnover dulu biar gampang. Turnovernya 793 juta rupiah. Ya, nggak mencapai 1M sih, tapi itu bukan prioritas untuk kriteria. Kita cek dulu fundamentalnya ya. Di sini sudah ada, tapi kita biar lebih lengkap, kita coba cek di sini IDX. Kita cari ULTJ, lalu kita pilih di kuartal kedua, triwulan kedua, sama aja. Ini dia, cari. Dan ternyata ada. Kita coba download dulu. Oke, ya. Baik, jadi ini dia laporan keuangannya. Kita back dulu ya. Kita akan buka di sini di download punya. Bentar, ini ketutup punya ya. Baik, jadi harusnya kita balik. Baik, jadi untuk kali ini ULTJ nanti saya ganti ya, atau kita langsung ganti aja ya. Bentar teman-teman, saya ganti di sebelah kiri aja untuk yang RT Bisnis biar nggak ketutup kayak gini. Kita pindah dulu. Dan ini dia teman-teman, ULTJ laporan keuangannya. Kita coba cek dulu. Untuk mata uang pelaporan dalam bentuk rupiah dan pembulatan jutaan, jadi perlu kita kali 1 juta. Kita coba cek laba ruginya dulu. Di RT Bisnis sih 608 miliar rupiah. Kita coba cek di PDF-nya. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 608 miliar rupiah. Cukup akurat. Sehingga PR yang didapat sebesar 14. Ini cukup mahal. Liquidity-nya bagus. Kita coba cek. Aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Aset lancar 5,2 triliun. Liabilitas jangka pendek 1,4 triliun. Ini bagus. Bagus ya. Jadi ULTJ ini cuman ke arah di sisi PR-nya aja sih. Jadi masih belum masuk standar saya. Bagaimana dengan posisi selanjutnya? Kita coba cek. Ada ini ya. Ada KIN ya, nggak salah ya. Betul ya, KIN ya. Selanjutnya kita coba lihat KIN. Ini PR-nya juga 12, cukup mahal sih. Kita coba cek di Google dulu. Bentar, salah.
Kin dulu ya. Baik, Kin. Oke, kita balik dulu. Kita cari di Google dulu, Kin saham. Ini posisi selanjutnya, di posisi 11 ada Kencana Energi Lestari Tbk dengan kode emiten KEEN atau kita panggil Kin. Ya, kita akan langsung masuk ke IDN untuk melihat sejarah daripada perusahaan yang ke-11 ini. Di posisi ke-11 di bagian sekilas tentang perusahaan. Nah, ini dia. Didirikan dengan nama awal PT Citra Alam Pratama pada tanggal 5 Mei 2008 dan akhirnya berubah nama menjadi PT Kencana Energi Lestari pada tanggal 10 September 2018 ya. Bergerak di bidang jasa, ketenaga listrikan, pembangunan, perdagangan, perindustrian, investasi dan pengangkutan ya. Jadi mereka bergerak di bidang pembangkit listrik, khususnya yang bergerak di bidang energi baru terbarukan seperti hydro. Perusahaan memulai usaha komersial pada tahun 2008. Pengendali utama adalah Henry Maulawi dan keluarga ya. Ya, mengoperasikan hydropower plant di Sumatera Utara yaitu PLTA Pakat melalui PT Energi Sakti Sentosa dan hydropower plant di Bengkulu PLTA Air Putih melalui PT Bangun Tirta Lestari. Yap, gitu ya teman-teman. Jadi untuk prospeknya sih energi ini cukup bagus. Selanjutnya kita coba cek pemegang sahamnya dulu. Ada para Tama Indah Lestari. Kita masuk ke news. Kalau kita baca di sini sih ada perusahaan Jepang yang borong sampai 25% ya. Bisa kelihatan di sini juga. Sisanya sih aman ya. Baik, kita langsung download laporan keuangannya. Oh ya, untuk laporan keuangannya di bagian pemegang saham, Paramata Indah Lestari memegang 30%. Lalu masyarakat memegang 11%. Ini aman. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya. Di posisi ke-11 ini ada Kin ya. Kita coba lihat udah update sampai ke berapa. Kalau RT bisnis sih baru kuartal pertama. Yep, baru kuartal pertama ya. Kita mundur lagi. Dan ini dia. Kita download dulu. Oke, langsung kita coba cek. Kita lihat dulu laporan keuangannya. Di ini mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar dan pembulatan satuan. Jadi perlu kita kalikan 14.349 rupiah. Kita masuk di laporan laba rugi dulu yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 3,2 juta rupiah. Bentar, 3,2 juta US dollar maksud saya. Dan ini kalau dirupiahkan maka net profitnya dapat 46 miliar rupiah. Sehingga PR yang didapat sebesar 12,99 kali. Ini masih belum memenuhi standar saya. Lalu di sisi aset lancarnya juga lebih gede, bagus. Aset lancar itu sebesar 27 juta US dollar ya. Lalu liabilitas jangka pendek sebesar 12 juta US dollar. Jadi masih lebih gede aset lancarnya, bagus ya. Oh ya, lalu untuk liquidity-nya bagaimana? Di sisi turnover-nya 5,78 miliar rupiah. Cukup bagus. Cuman kekurangan Kin ini meskipun ada naik 7% kemarin, PR-nya masih belum menarik. Lalu di posisi 10 bagaimana? Kita akan melihat ada DVLA. Ini perusahaan farmasi. Kita coba cek DVLA. Baik, ini dia. Kita buka lagi di Google. DVLA, perusahaan farmasi. Ini dari Varia Laboratoria Tbk. Kita coba cek sejarah mereka di sebelah sekilas tentang perusahaan. Bergerak di bidang pembuatan dan perdagangan produk farmasi dan kosmetik. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial tahun 76 ya. Jadi udah lama banget melalui entitas induk yaitu Bruce Pierre Singapore Pty Ltd ya, afiliasi dari United Laboratories. Perusahaan farmasi yang berbasis di Filipina gitu teman-teman. Ya, mereka juga pegang lumayan besar porsi sahamnya ya. Prospeknya farmasi bagus dong karena dibutuhkan oleh orang banyak, apalagi di tengah-tengah karena kemarin ada pandemi ya, jadi semuanya lebih concern soal kesehatan. Prospeknya bagus. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya, ada Blue Spear. Nah, ini dia. Baik, kita masuk ke news. Kita coba baca. Baik,
Ya, kalau kita lihat sih aman ya. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya. IDX. Untuk pemegang saham masyarakat itu 8%, jadi masih aman. Lalu untuk DVLA di RT Bisnis sih udah update sampai kuartal kedua. Kita coba cek. Dan ya udah update ya. Kita coba download dulu. Dan ini dia. Kita coba cek dari laba rugi dulu. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan ribuan, jadi perlu kalikan 1000. Kita coba cek laporan laba rugi. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk 169 miliar rupiah. Kita coba cek. Dan benar, dengan PER 8,5 ini udah masuk standar saya ya, yang standar 10 kali ke bawah. Belum premium tapi udah standar, lumayan. Liquidity-nya 3 kali lipat, aset lancarnya lebih gede. Sebesar 1,5 triliun dengan liabilitas jangka pendek sebesar 466 miliar rupiah. Bagus ya. Lalu di sisi turnover dia sebesar 39 juta doang, kecil. Karena kenapa? Porsi publiknya yang kecil, cuma 8%. Terlepas dari market cap yang udah di atas 1 triliun. Tapi nggak apa-apa, DVRA ini udah masuk standar saya. Jadi dimulai dari list ke-10, dari 1 ke sampai yang ke-10 itu semuanya masuk standar saya. Cuman yang masuk premium siapa aja nanti kita akan coba lihat. Kita lanjut ke posisi 9 sekarang. Ada Astra Auto Parts Tbk dengan kode emiten AUTO atau kita panggil Auto. Kita masuk lagi ke Google. Auto saham. Saham. Baik, ini ya. Kita masuk ke IDN dulu. Ini bukan. Ini dia. Ini anak perusahaan daripada Astra yang bergerak di bidang itu ya, ada distribusi kendaraan juga. Perusahaan komponen otomotif yang memproduksi dan mendistribusikan suku cadang untuk kendaraan baik roda 2 dan roda 4. Mulai beroperasi secara komersial tahun 91. Prospeknya bagaimana? Bagus dong, karena mereka bergerak di bidang motor yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ada Astra International. Ini pasti aman. Ini konglomerat yang gede banget. Ini dulu di bagian news dulu. Baik, dan ini dia, kita coba baca. Kalau kita lihat di sini sih aman ya. Baik, jadi aman untuk Astra International. Oke, jadi untuk pemegang saham masyarakatnya sebesar 20%, ini juga aman. Selanjutnya kita coba download laporan keuangannya dulu. Ya, ini dia laporan keuangannya. Kita coba ketik auto. Ini dia. Salah. Auto. Ini. Lalu kita ke kuartal kedua, udah update ya. Kita coba download dulu. Dan ini dia, kita akan langsung bahas di net profit 432 miliar rupiah. Ini net profitnya lebih gede, jadi saya kurang suka sih. Di bagian mata uang pelaporan bentuk rupiah, pembulatan jutaan, jadi perlu kita kalikan 1 juta. Kita masuk ke laporan laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar 432 miliar rupiah. Yap, akurat. PER yang didapat 6,91 kali. Lalu liquidity juga bagus ya. Aset lancarnya kita coba lihat. Sebesar ini dia, 7 triliun. Lalu liabilitas jangka pendek sebesar 4,6 triliun. Jadi masih lebih gede aset lancarnya. Di sisi turnover dia sebesar 1,6 miliar rupiah. Jadi di posisi ke-9 juga masih bagus. Selanjutnya di posisi 8 ada Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode emiten ERAA atau kita panggil aja ERA. Ini juga bagus. Ini produsen bukan ya, distributor berbagai gadget ya, HP, kartu juga ada, aksesoris. Kita langsung aja cari ERAA saham. Ini ya. Kita masuk ke IDN Financial. Dan masuk ke
sekilas tentang perusahaan. Jadi mereka ini distributor dan pengecer produk dan layanan mobile seperti telepon genggam, SIM card, voucher untuk telepon seluler dan aksesoris. Beroperasi secara komersial pada tahun 2000. Prospeknya bagaimana? Bagus ya. Karena saya sendiri juga sangat membutuhkan gadget untuk membuat konten. Jadi di era digital sekarang ini sangat dibutuhkan. Jadi prospeknya bagus. Kita langsung aja lihat pemegang sahamnya. Ada Era Link Internasional. Kita masuk ke news, baca-baca. Baik. Kalau kita lihat di sini sih aman ya. Selanjutnya pemegang saham publik 45%. Ini juga aman. Kita langsung aja lihat laporan keuangannya di idx.co.id. Dan kita masuk ke Era A. Baik, kita lihat laporannya. Kuartal kedua belum update ya. Yep, belum update ya. Jadi kita mundur dulu. Ini dia. Oke, kita download dan kita lihat. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan ribuan. Jadi perlu kita kalikan 1000 dulu. Kita masuk ke laba rugi dan yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar ini 295 miliar rupiah. Kita coba cek dan benar. PR yang didapat 6,73 kali. Yap. Di posisi ke-8 kita ini RA juga masih oke ya. Selanjutnya liquidity juga oke. Aset lancarnya lebih gede. Lebih tepatnya sebesar ini ya, 8,9 triliun. Liabilitas jangka pendek sebesar 6,9 triliun. Wow, ini gede banget tapi masih besar aset lancarnya. Di sisi turnover 8,9 miliar rupiah. Jadi RAE ini di posisi ke-8 juga masih oke ya. Selanjutnya di posisi ke-7 kita ada Muti Indocitra Tbk, kode emiten MICE atau kita panggil MICE. Kita lihat dulu perusahaan ini. Ini mereka juga distributor ya. Distributor apa? Kita coba lihat. Distributor seperti alat-alat untuk bayi dan ibu, bergerak di perdagangan umum produk bayi komersial dan produk perawatan kesehatan dan kosmetik. Mulai beroperasi pada tahun 90. Ya, yang mereka itu distributor, itu produk dari Jepang loh ya. Yang mereknya udah lumayan terpercaya. Jadi prospeknya cukup bagus ya. Mereka juga ada distribusi Lock and Lock, itu kemasan. Teman-teman pastinya tahu, itu merek dari luar negeri sih. Selanjutnya pemegang saham ada Buana Graha Utama. Kita coba lihat newsnya bagaimana. Nah ini saham krim popok bayi. Kalau kita lihat di sini sih, ya ini yang soal korupsi itu ya. Tapi nggak ada sangkut pautnya dengan MICE juga. Saya udah pernah baca juga. Aman. Jadi untuk pemegang saham masyarakat 42% ini juga masih aman ya. Selanjutnya kita download dulu laporan keuangan MICE ini. Dan ini dia. Kita lihat di kuartal kedua udah update juga. Kita download dulu. Ini dia. Baik. Oke. Kita coba cek dulu. Untuk net profit 24 miliar rupiah ya. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah. Pembulatan satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 24 miliar rupiah. Yep, akurat. PR yang didapat 6,2 kali dan liquidity-nya 165%. Kurang rasio. Bagus. Aset lancarnya lebih gede. Jadi aset lancarnya 560 miliar, liabilitas jangka pendeknya sebesar 337 miliar. Dan untuk turnover harian mereka sebesar 169 juta rupiah. Cukup kecil tapi PR-nya oke. Jadi di posisi ke-7 ini MICE juga masih oke ya. Selanjutnya di posisi ke-6 kita ada NLCA ya. Kita coba cek perusahaan NLCA ini yang merupakan investasi daripada SRTG juga. Porsinya 6,97%. Yuk mari kita kenalan. NLCA saham. Ini mereka ini kontraktor ya. Membuat jalan tol dan juga konstruksi-konstruksi lainnya.
Sekilas tentang perusahaan. Ya, bergerak di bidang jasa konstruksi untuk bangunan komersial dan infrastruktur di Indonesia ya. Anggota grup daripada SSIA atau Surya Semesta Internusa Tbk yang juga sudah IPO. Mulai beroperasi secara komersial pada tahun 75 juga. Langsung aja kita coba lihat pemegang saham masyarakat 17%. Ini aman. Selanjutnya kita cek pemegang sahamnya Surya Internusa. Ini Semesta Internusa. Masuk ke berita, bersiap bangkit dan lain-lain. Kalau kita lihat dari berita sih aman ya. Selanjutnya laporan keuangannya bagaimana? Kita coba cek NLCA ini. Di RT Bisnis masih belum update sampai kuartal kedua. Kalau di sebelah di IDX bagaimana? Kita coba cek. Belum update juga. Jadi kita mundur. Dan ini dia financial statement. Kita coba cek mata uang pelaporannya dalam bentuk ini dalam bentuk rupiah, pembulatan satuan. Kita coba cek. Net profit 32 miliar. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 32 miliar. Yup, akurat. PR yang didapat hampir memenuhi premium saya, tapi masih belum. 5,91 kali. Liquidity hampir 2 kali lipat. Kita coba cek. Aset lancar 2,2 triliun. Liabilitas jangka pendek 1,1 triliun, hampir 2 kali lipat. Untuk turnovernya dia sebesar 95 juta rupiah. Cukup kecil. Ya, posisi publik cukup gede ya, 17%, tapi kenapa ya? Karena market cap-nya kali, belum 1 triliun. Yap, jadi itulah NLCA. Sekarang kita ada masuk ke posisi berapa ya ini ya? Udah posisi kelima ya. 5, 4, 3. Ya, sekarang udah posisi kelima. Kita masuk ke ISSP sekarang. Kita coba cek di posisi kelima kita. ISSP saham. Ini dia. Kita masuk ke produsen besi yang satu ini. IDN-nya ini dia. Sekilas tentang perusahaan. Jadi mereka ini bergerak di bidang industri pipa baja ya, langganan daripada Pegas juga. Prospeknya bagaimana? Ya cukup bagus ya, karena mereka bergerak di bidang yang menjadi kebutuhan orang banyak. Energi, gas yang dibutuhkan oleh orang banyak. Untuk pemegang saham ada Cakra Bakti ya, nggak salah ya. Bentar. Nah ini dia, Palaputra. Kita masuk ke berita, coba kita lihat. Bukan perusahaan tambang ya, yang tadi itu beritanya yang lain. Ini pun ada berita-berita lain. Oke. JEP. Apa ini? Kita coba baca bentar. Oh, pencabulan. Kayaknya ini nggak ada sangkut pautnya dengan ISSP ya. Jadi untuk pemegang saham masyarakat 35%. Ini aman juga. Selanjutnya kita coba lihat laporan keuangan ISSP di posisi kelima ya. Apakah sudah bisa masuk watchlist premium? Kita coba lihat. Laporan keuangan di kuartal kedua udah update. Kita coba download dulu. Dan ini dia. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan jutaan. Jadi perlu kita kalikan 1 juta. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 190 miliar. Yap, di RT Bisnis juga sama. PR yang didapat 5,39 kali, masih belum masuk. Kurang rasio coba kita cek. Aset lancar sebesar 4,4 triliun, liabilitas jangka pendek 2,7 triliun. Jadi masih lebih gede asetnya. Untuk turnover 2,14 miliar rupiah. Bagus. ISSP di posisi kelima ya masuk standar saya, tapi belum premium. Lalu di posisi keempat kita ada TAPG. Nah ini produsen itu ya, sawit ya.
yang saya jago-jagokan di setiap versus. Bagaimanakah dia? Kita coba lihat. TAPG saham di posisi keempat ya tadi ya. Kita coba lihat di IDN. Lalu kita masuk ke sekilas perusahaan. Ini dia. Ya, didirikan tanggal 24 Januari 2005, masih awal ya, dengan nama PT Alam Permata Indah. Bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit, serta ada karet melalui anak perusahaan ya. Nah, ini lokasinya. Memiliki 10.292 karyawan di per 30 September 2020. Banyak banget. Lalu pemegang saham ada Sarwen Investment. Oh ya, ngomong-ngomong soal prospeknya sih bagus ya. Sarwen apa tadi? Investment PT Ltd. Yap, ini dia. Kita coba cek, kita lihat. Ini aman ya, ada bahasa Thailand lagi. Di polisi masyarakat 14%. Ini aman. Lalu selanjutnya laporan keuangannya. TAPG. Ini dia. Lalu kuartal kedua. Udah update, kita coba download dulu. Ini dia. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan jutaan. Kita coba cek laba rugi untuk entitas induk sebesar, ini panjang banget liabilitasnya. Ini dia. Oke, untuk laba rugi. Nah, ini dia, 1,7 triliun. Yap, akurat. Lalu pernya, ini dari posisi keempat, dari 1 ke 4 itu watchlist premium. Yang pertama masuk ke list TAPG. Pernya 4,13 kali. Bagus. Liquidity juga bagus. Kita coba cek ya. Untuk aset lancarnya, waduh. Bentar. Oke. Aset lancar. Nah, ini dia. 3,5 triliun. Liabilitas jangka pendek. Kelewatan ya. Nah, nih 1,9 triliun, jadi hampir 2 kali lipat lebih gede aset lancar. Di sisi turnover juga bagus, 55 miliar rupiah. Jadi TAPG ini watchlist premium pertama kita. Lalu di posisi ketiga ada GPRA. Ini saham properti sih. Kita coba cek dulu GPRA saham. Ini dia. Kita masuk ke IDN dulu. Lalu sekilas tentang perusahaan. Kelewatan ya. Ini dia. Adalah pengembang proyek properti baik dari rumah sederhana, real estate, komersial, hotel, dan proyek campuran di Indonesia. Didirikan tahun 80 oleh Gunarso Susanto Tanuwijaya. Ya, prospeknya cukup resiko ya, seperti yang saya selalu bilang soal properti ya. Kalau yang nggak bergerak di bidang industri memang agak beresiko. Selanjutnya pemegang saham ada Abadi Mukti Gunarestari. Kita masuk ke berita. Baik. Mardani. Oke, kita coba cek ini berita ini soal Mardani ya. Apakah ada sangkut pautnya? Oh, bukan ya. Ini bukan soal GPRA sih. Baik, kita mundur dulu. Selanjutnya kita lihat pemegang saham masyarakat 21%. Ini aman. Selanjutnya kita laporan keuangan di posisi ketiga kita. GPRA. Ini dia. Di kuartal kedua apakah sudah update? Belum. Kuartal pertama udah. Kita coba lihat. Mata uang pelaporan dalam bentuk rupiah pembulatan satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Kita masuk ke laba rugi untuk entitas induk sebesar ini 21 miliar. Yap, akurat.
dan pairnya 4 kali. Ini udah cukup bagus. Selanjutnya di sisi liquidity kurang rasio 320%. 3 kali lipat tuh. Aset lancarnya sebesar 1,3 triliun, liabilitas jangka pendek 430 miliar rupiah. Yap, bagus. Untuk turnover dia 256 juta rupiah, cukup sepi ya. Porsi masyarakat cukup gede, mungkin karena market cap-nya belum sampai 1 triliun. But it's okay. Jadi ya udah 10 perusahaan yang kita bahas. Selanjutnya kita bahas di posisi kedua itu ada INDR ya. Nah, ini dia. Ini perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Ya, kita coba cek dulu. INDR. Pemiliknya itu adalah imigran daripada India yang bisa sukses di Indonesia ya. INDR saham. Kita masuk ke IDN Financial dulu. Dan sekilas tentang perusahaan. Ya, bergerak dalam bidang pembuatan benang pintal dan campuran, benang filamen polister termasuk benang mikrofilamen, serat stapel polister, PET resin, tekstil grade chips dan kain polister, abu-abu dan finished. Memperoleh investasi bank tertentu, pembangkit listrik untuk penggunaan tawanan untuk penggunaan mereka ya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial tahun 76. Prospeknya bagaimana? Polister, bahan baku pembuatan baju. Bagus. Selanjutnya pemegang saham. Kita coba cek Irama Investama. Oke. Oh, Indorama Holdings lebih gede malahan. Jadi kita lihat yang ini aja. Oke. Kalau kita baca di sini aman ya. Aman. Selanjutnya porsi masyarakat 7,72%. Ini udah memenuhi ketentuan OJK. Selanjutnya kita lihat laporan keuangan di posisi kedua kita. Runner up kita INDR di kuartal kedua. Udah update ya. Ini dia, kita coba download. Dan ini dia mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar ya. Pembulatan satuan. Jadi perlu kita kalikan 14.848 rupiah. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 54 juta US dollar. Kalau kita rupiahkan itu sebesar 801 miliar rupiah. PER yang didapat 3,13 kali. Mantap banget. Di posisi kedua kita memang nggak kaleng-kaleng ya. Untuk kurang rasio hampir 1,5 kali. Aset lancar 424 juta US dollar. Liabilitas jangka pendek 338 juta US dollar. Untuk turnover harian mereka 1,44 miliar rupiah. Udah bagus ya. Di posisi kedua kita ini udah bagus banget. Lalu di posisi pertama bagaimana? Yakni BMSR. Bentar. BMSR kan? Nah, ini dia. Kita coba cek juara pertama kita. Ups, kemundur. Nah, ini dia. Kita lihat BMSR saham. Baik, ini posisi pertama kita. Kita sambut juara kita, Bintang Mitra Semesta Raya Tbk. Kita coba lihat di IDN Financials. Mereka bergerak di bidang distributor bahan-bahan kimia. Bergerak dalam bidang investasi pada anak perusahaan, perdagangan bahan kimia dan beras. Mulai beroperasi secara komersial tahun 89 ya. Prospeknya bagaimana? Ya, cukup bagus ya. Mereka juga ada bergerak di bidang batu bara juga sih ya. Nah, ini bidang pasar ekspor. Jadi gitu ya. Cukup terdiversifikasi sih. Untuk pemegang saham dia ada Chance Finance, Chance 10 ya. Oke. Ini dia. Kita lihat di news. Banyak berita bahasa Inggris ya. Baik, selanjutnya pemegang saham masyarakat 40%. Aman. Selanjutnya laporan keuangan juara pertama kita, BMSR bagaimana? Udah update sampai kuartal kedua juga ya. Dan labanya cukup stabil. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Kita download dulu. Mau ditanya lagi kah?
Oh, karena saya udah download kemarin. Baik, kita coba lihat mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan satuan. Jadi nggak perlu kita kali. Laba rugi untuk entitas induk 192 miliar rupiah. Yap, akurat. Per yang didapat 2,3 kali. Mantap. Di sisi liquidity juga aman ya. Aset lancanya lebih gede sebesar 1,3 triliun rupiah. Bentar. Oh iya, triliun ya, gede juga ya. Liabilitas jangka pendek 900 miliar. Yap, masih lebih gede aset lancar. Bagus. Di sisi turnover 682 juta rupiah. Kurang liquid sih, tapi ini cukup menjanjikan BMSR ini ya. Jadi bagaimana teman-teman? Ada yang menarik? Pastinya ya. Di posisi 1 sampai ke 4 dia udah watchlist premium, udah masuk watchlist premium, bagus banget. Di posisi 1 sampai 10 itu masuk standar saya, jadi masih layak investasi ya. Sisanya di posisi 11 dan 12 masih belum oke sih. Cuman ya siapa tahu kinerjanya membaik, jadi bisa masuk ke dalam standar saya. Jadi gitu aja untuk pembahasan video kali ini ya, panjang banget. Semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.